Halo, perkenalkan nama saya Romi Reja Prianto dengan NIM 052977602. Saya hari ini akan membuat tugas satu mata kuliah basis data, yaitu mata kuliah berpraktik. Untuk tugasnya, kita harus membuat sebuah IRD dari kasus berikut ya. Kasusnya adalah mahasiswa perguruan tinggi. Mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengambil minimal satu mata kuliah. Oke, dalam membuat sebuah IRD, langkah pertama adalah kita harus menentukan entitas. Tadi saya baca soalnya, saya menyebutkan ada 3 entitas, yaitu ada mahasiswa, ada mata kuliah, dan juga ada dosen. Kita langsung aja bikin entitasnya dulu. Sini satu, mahasiswa. Yang kedua adalah kita di sini adalah mata kuliah. Nah, yang ketiga itu adalah dosen. Oke, langkah pertama sudah kita lalui. Kemudian langkah kedua adalah kita menentukan atribut-atribut dari setiap entitas. Jadi dari setiap entitas ini kita harus membuat sebuah atribut, karena di dalam soal tidak didefinisikan terkait atributnya apa aja, jadi kita ambil yang general aja, yang secara umum biasanya ada. Oke, untuk mahasiswa saya memberikan 2 atribut, yaitu NIM sebagai primary key dan juga nama mahasiswa. Jadi ini sebagai primary key saya kasih NIM, karena di setiap atribut itu harus mempunyai primary key. Di sini untuk mahasiswa primary key-nya adalah NIM, lalu adalah nama mahasiswa. Mata kuliah juga sama. Saya memberikan 2 atribut, yaitu kode mata kuliah dan juga nama mata kuliah. Di sini saya juga membuat kode mata kuliah itu sebagai primary key-nya. Kode MK ini adalah nama MK. Oke. MK. Ya, oke, yang ini adalah begitupun juga sama dengan dosen, juga memiliki 2 atribut, yaitu nama dosen dan juga nama dosen. Kita copy aja.
NID, dan NID kita jadikan sebagai primary key ya, dari atribut dari entity dosen. Ini kita copy juga, kita kasih nama dosen. Oke, setelah kita mempunyai entitas dan atribut masing-masing entitas, kita hubungkan terlebih dahulu. Untuk menghubungkannya, kita kasih garis saja. Hubungkan masing-masing entitas dengan dengan atributnya. Kita ini ganti aja pakai biasa aja. Kita kasih biasa aja ya, karena belum ada keterangan. Oke. Nah, langkah kedua sudah selesai. Kita lanjut menuju ke langkah ketiga, yaitu adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta primary key-nya ya, atau kunci utamanya ya. Oke, di sini saya sudah membuat tabel matrik untuk entity-nya, itu ada mahasiswa beserta dosen. Untuk tabelnya, pembacaannya dari kiri ke kanan. Mahasiswa itu meregistrasi dan untuk mata kuliah itu pastinya diregistrasi, dan juga mata kuliah diajarkan dosen, dan dosen itu mengajar mata kuliah. Mata kuliah. Nah, ini yang ketiga sudah kita lakukan. Jadi misal pembacanya adalah mahasiswa meregistrasi mata kuliah diregistrasi mahasiswa, dan juga mata kuliah itu diajarkan dosen mengajar mata kuliah. Untuk langkah selanjutnya yaitu adalah menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Oke, jadi kita tadi sudah mengetahui ya relasinya itu adalah meregistrasi, dan juga di sini ada mengajar ya. Langsung buat aja di RD-nya. Kita masukkan yang relasi ya, relationship. Oke, ini satu. Kita bikin satu lagi di sini, mahasiswa meregistrasi.
Lalu kita hubungkan dulu untuk masing-masing relasinya. Ini kita lihat dulu ya, karena kita belum menentukan Oke. Setelah kita mengkorelasi untuk menambahkan derajat kardinalisasi dalam penambahan ada harus memahami kasus. Kita harus memahami dulu kasusnya, yaitu setelah saya paham kasusnya, saya dapat menyimpulkan beberapa ringkasan dari kasus tersebut. Di sini untuk kasus pertama, A, banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Mahasiswa meregistrasi banyak MB. Saya dapat menemukan banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Oke, jadi dapat kita simpulkan yang C, untuk mahasiswa ke mata kuliah itu adalah many to many. Mahasiswa dengan MK sama dengan many to many. Sedangkan untuk dosen dengan mata kuliah sama dengan one to many. Oke, sekarang kita udah tahu nih ada kardinalnya. Dari mahasiswa dengan mata kuliah adalah one to many, dan dari dosen ke mata kuliah adalah one to many. Jadi kita bisa memperbaiki untuk PRD-nya, yaitu dari mahasiswa meregistrasi itu adalah kita lihat ini, banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah minimal satu. Jadi banyak mahasiswa meregistrasi mata kuliah minimal satu, dan ini juga kita ganti karena mata kuliah banyak diregistrasi oleh mahasiswa. Jadi kita ganti relasinya ini.
banyak mata kuliah yang diregistrasi. Dan untuk mengajar itu kita ini ganti banyak mata kuliah minimal diajar oleh satu dosen. Ini. Dan untuk dosen itu mengajar minimal satu, banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Jadi dosen satu kebanyak itu banyak. Oke, ini adalah ERD nya. Terus langkah berikutnya adalah kelima, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif atau non-key. Jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Oke, karena ini many to many ya, jadi kita harus membuat sebuah entitas baru, yaitu dengan atributnya masing-masing primary key dari entitas mahasiswa dan mata kuliah, yaitu adalah NIM dan juga kode mata kuliah ya. Oke, langsung saja kita bikin entitas baru di sini. Kita bikin entitas baru di sini dan kita kasih keterangan yaitu registrasi mata kuliah. Lalu setelah itu kita juga harus memasukkan atribut. Jadi atributnya adalah masing-masing primary key dari entitas mahasiswa dan mata kuliah. Pada NIM kita copy. Dan juga ada kode mata kuliah. Kita copy aja. Jadi karena banyak itu masukkan sebuah entitas baru ya. Kita hubungkan dulu ini. Oke, setelah itu kita juga harus membuat relationship baru. Ini kita hapus dulu aja. Kita bikin relationship baru. Di sini adalah meregistrasi dan juga ini diregistrasi. Oke.
kita hubungkan lagi dari mahasiswa itu minimal 1 meregistrasi banyak mata kuliah. Jadi ini kenapa yang ini? Kita ganti. Kita rapikan dulu. Oke, dan meregistrasi banyak mata kuliah. Oke, terus untuk mata kuliah juga sama ya, mata kuliah juga 1. Oke, dan diregistrasi mata kuliah diregistrasi banyak juga ya registrasinya. Ini kita tahu lagi. Jadi seperti ini adalah IRD yang sudah saya bikin ya. Dari mahasiswa minimal meregistrasi banyak meregistrasi banyak mata kuliah minimal 1, dan juga dari mata kuliah itu minimal 1 diregistrasi oleh banyaknya mahasiswa. Oke, mungkin itu aja tugas satu dari saya. Kalau ada salah mohon dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.